Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang membuat kita bahagia adalah kita dikumpulkan di tempat yang paling Allah cintai, rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah meluruskan niat kita duduk di masjid ini. Salah satu niatnya adalah kita menunggu waktu sholat, ya. Karena ada hadis Nabi, siapa yang menunggu waktu sholat, dia dalam keadaan suci sampai nanti datang waktu sholat isya tidak berhadas. Yang pertama, dia dihitung seakan-akan sedang di dalam sholat. Subhanallah. Ini salah satu keutamaan i'tikaf, ya kan? Diam di masjid, punya wudhu. Kalau niatnya menunggu datangnya waktu sholat, dia dihitung seperti orang yang sedang di dalam sholat. Kemudian keutamaan berikutnya, selama dia tidak berhadas, belum batal wudhu, didoakan oleh malaikat dengan 3 doa yang baik, Masya Allah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa tub alaih. Ya Allah, ampunilah dia, sayangilah dia, terimalah taubatnya. Masya Allah. Ya, minimal kita duduk di sini, ini aja demikian. Kemudian kita lanjut hadis yang berikutnya, ya, dari Kitabul Jami', bab terakhir di Kitab Bulughul Maram. Hadis ini secara sanad disahihkan oleh Al-Hakim dengan lafaz dari kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim, ya. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi an Qutbah ibni Malik radhiyallahu anhu qala, dari Qutbah bin Malik, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa wal adwa. Ya, terjemahannya, ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang munkar, amalan-amalan yang munkar, hawa nafsu yang munkar, dan juga berbagai penyakit. Ya, subhanallah. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Yang pertama, Allah merekomendasikan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Qalam ayat 4. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau, siapa di sini engkau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'ala, sungguh di atas, khuluqin 'azim, akhlak yang agung. Di dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam diumpamakan apa? Al-Quran yang berjalan. Beliau hafal Quran, beliau ngerti tafsirnya, beliau juga mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Subhanallah. Makanya tidak berlebihan ketika dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran yang berjalan. Di dalam riwayat yang lain, Nabi doa, ya, Allahumma dini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah,
bimbinglah aku ke akhlak yang baik, dan tidak ada yang membimbingku ke akhlak tersebut yang baik kecuali Engkau. Subhanallah. Sini Nabi mengingatkan kepada kita, tidak ada satu orang pun yang punya akhlak baik kecuali dimudahkan oleh Allah atas bimbingan Allah. Subhanallah. Semua orang yang berakhlak baik itu betul-betul murni diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, palingkanlah aku dari akhlak yang buruk, dan tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Ini mirip seperti tafsir dari la haula wa la quwwata illa billah. Kata Abdullah bin Mas'ud, la haula fi ta'atillah illa bi'auni wa la quwwata an ma'siyatillah illa bi'ismatih. La haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Maksudnya apa? Tidak ada daya, kita nggak punya daya untuk melakukan ketaatan kecuali ditolong oleh Allah. Dan tidak ada kekuatan kita bisa menghindari maksiat kecuali dijaga oleh Allah. Subhanallah. Kita bisa melakukan bisa melakukan ketaatan karena pertolongan Allah, dan kita terhindar dari maksiat karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bahas satu-satu, Pak ya. Yang pertama tadi Nabi berlindung dari munkaratil akhlak, dari akhlak yang buruk, akhlak yang mungkar. Akhlak yang mungkar itu apa? Sombong, hasad, dengki, pelit, penakut, suudzon, ya, dan seterusnya. Ini satu-satu akhlak ini kalau kita bahas bisa satu kajian. Bahas tentang sombong bisa dibikin satu kajian. Bahas tentang hasad bisa dibikin satu kajian. Subhanallah. Ala kulli hal, kita ingetin bahwa sombong itu karakternya siapa? Iblis laknatullah. Dengan sebab sombong, iblis diusir oleh Allah dari surga. Na'udzubillah min dzalik. Apa itu definisi sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita memandang saudara kita lebih rendah daripada kita. Na'udzubillah. Jangan, Pak. Itu sifatnya iblis, ya. Kemudian hasad. Nah, ini hasad insya Allah udah paham semuanya, ya. Dengki, iri, udah paham. Dan yang saya mau bahas di sini ada hasad yang boleh. Ya. Masya Allah, ya. Kemarin kita bahas ada ghibah yang boleh. Sekarang ada hasad yang boleh. Hasad yang boleh gimana? Kata Nabi SAW, la hasada illa fisnatain. Enggak ada hasad kecuali pada dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahul qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Kita boleh hasad terhadap orang yang Allah berikan Al-Quran kepada dia. Kalau malam dia bangun, Masya Allah, Al-Quran itu dibaca di dalam sholatnya. Begitu juga siang hari dia baca Al-Quran. Ini kalau bahasa lembutnya, bahasa-bahasa pesantren namanya ghibtah. Kalau hasad yang buruk itu kan ingin nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita hilang, betul? Walaupun nggak pindah ke dia, pokoknya hilang. Itu hasad, na'udzubillah, buruk. Tapi kalau yang dimaksud hadis ini, kita iri, ya Allah saya juga pengen begitu. Alangkah indahnya kalau saya hafal Quran, saya baca Quran di malam hari dan siang hari. Itu yang dimaksud hasad di dalam hadis ini, yaitu
ghibtah. Iri melihat orang baik, saya juga pengen jadi seperti dia. Itu maksudnya Pak ya. Yang kedua, warujulun atahullahu malan, dan kita boleh hasad kepada orang yang Allah beri harta, fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Allah beri harta kepada seseorang tersebut, Masya Allah, sama orang ini malah dibelanjakan di jalan Allah, baik siang maupun malam. Masya Allah. Nah, ini kita irinya pada apanya? Infaknya. Ya Allah, kadang-kadang nih sebagian orang itu berandai-andai, ya Allah, kalau saya punya 1 miliar, saya pengen bangun masjid. Betul nggak? Seandainya saya punya 2 miliar, saya pengen punya sekolah Islam. Kan jadi amal jariah. Ya, wakaf, kemudian ilmu yang bermanfaat, ya, menyebarkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini boleh ini Pak. Setiap ngelihat orang berbuat baik, kita iri, tapi maksud irinya apa? Saya juga pengen berbuat baik seperti itu. Misal nih, ada open donasi buat saudara kita Palestina. Ya Allah, kalau saya luas lapang rezekinya itu pengen sebanyak-banyaknya membantu saudara kita. Nah, itu yang boleh, Pak. Ya. Jadi kalau di bahasa pesantrennya yang dimaksud hasad di sini apa, Pak? Ghibtah. Mau tahu bagaimana contoh hasadnya sahabat? Sahabat juga hasad, Pak. Nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang cerita sahabat siapa ini? Abu Hurairah. Abu Hurairah cerita, sungguh orang-orang fakir dari kalangan muhajir mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, orang-orang muhajir, sahabat muhajir yang fakir tadi bilang, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bid darajatil ula. Orang-orang yang berharta, ya, hartawan itu telah mendapat derajat yang tinggi. Kenapa sahabat miskin iri dengan sahabat kaya? Karena sahabat kaya menginfakkan hartanya. Nih, kata mereka, wan na'im wal muqim. Ya, orang kaya itu di zaman Rasul derajatnya tinggi, punya kedudukan tinggi, bernikmat-nikmat, wal muqim, dan kekal. Wa mazaka, kata Rasulullah, apa maksudnya? Yusalluna kama nusalli, yasumuna kama nasumu. Orang kaya salat, kita juga salat. Orang kaya puasa, kita juga puasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq. Orang kaya sedekah, kami nggak bisa sedekah. Nah, ini maksudnya, lihat. Jadi hasadnya sahabat bukan kepemilikan hartanya, bukan, tapi bisa sedekahnya itu loh, subhanallah. Makanya termasuk orang-orang mulia, yaitu orang-orang yang bekerja mencari dunia, tapi niatnya supaya apa? Supaya bisa membantu saudara yang lemah. Berarti niatnya sama seperti sahabat ini, subhanallah. Maka Nabi ingin ngasih amalan yang bisa ngimbangin orang kaya tadi. Mau nggak, Pak? Ada amalannya nih, Pak. Ya, kata Nabi SAW, ya. Sahabat tadi ngelanjutin, wa ya'tiquna wa la na'tiqu. Mereka sedekah, kami nggak bisa sedekah. Mereka memerdekakan budak, kami nggak bisa memerdekakan budak. Maka Rasulullah SAW bilang, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi min ba'dikum. Masya Allah. Mau nggak aku ajarkan amalan? Amalan ini bisa mengalahkan orang-orang yang terdahulu dan mengalahkan orang-orang yang akan datang. Luar biasa ini, Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Amalannya? Ya, kata sahabat, bala, ya pasti kita mau dong. Kata Rasulullah SAW, tusabbihuna wa tahmiduna wa tukabbiruna dubura kulli shalah salasan wa salasina marrah.
baca subhanallah 33, baca alhamdulillah 33, baca Allahu Akbar 33 setiap selesai sholat. Enak nggak? Nah, mulai sekarang jangan buru-buru. Lancing tau Pak, lancing. Salam pelencing. Ada yang begitu ya? Ini lihat nih, Nabi yang bilang, kalau kita mau menyaingi amalan orang-orang kaya, yang suka sedekah, yang suka memerdekakan budak, apa amalannya Pak? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Belum selesai nih Pak hadisnya. Ya, lanjutannya ya. Kata Abu Hurairah, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fafa'alu mislah. Ya Rasulullah, saudara kita yang kaya ngedengar amalan ini, kemudian mereka juga mengamalkannya. Allahu Akbar. Apa kata Rasulullah SAW? Dzalika fadlullahi yu'ti may yasha. Sahabat yang miskin ingin mengungguli orang kaya, orang kayanya juga zikir juga. Habis salat tasbih 33, tahmid 33. Ya kan sahabat habis salat sebelahan ya. Ngedenger tuh orang kayanya, ikutan. Maka Nabi nggak komentar panjang-panjang. Ini adalah contoh Allah memberikan karunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Masya Allah. Udah cukup Pak. Itulah hasadnya sahabat. Irinya di mana? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Aduh, ini kalau dipakai di tengah masyarakat nggak ada ribut-ribut itu Pak, nggak ada. Ya, rebutannya apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah. Ya. Kemudian pelit, penakut. Nah, nanti insya Allah bab tentang pelit sama penakut kita jelaskan di depan. Di belakang nanti ya. Kemudian munkaratil a'mal. Kita juga berlindung dari amal-amal yang buruk. Amal-amal yang buruk itu apa contohnya? Membunuh, berzina, merampok. Hati-hati. Ada dosa yang lebih besar daripada membunuh. Ada dosa yang lebih besar daripada berzina. Ada dosa yang lebih besar daripada merampok. Contoh Pak. Dosa syirik. Ya itu udah insya Allah udah tahu semua. Tapi saya mau bahas yang lain. Ya, meninggalkan sholat. Ya itu juga dosa besar sama. Saya mau bahas yang lain. Yaitu orang yang menghalalkan zina, menghalalkan membunuh, menghalalkan rampok. Pernah dengar gak ada yang ceramah di YouTube? Merampok lebih baik daripada minta-minta. Ada? Pernah dengar? La haula wala quwwata illa billah. Saya kaget dengarnya itu, Pak. Ya. Berarti dia menghalalkan rampok daripada minta kan? Nah, ini yang mau saya bahas gini, Pak. Zaman sekarang ada orang yang berkata begini, menurut saya zina itu nggak apa-apa kalau dikerjakan suka sama suka, tidak ada paksaan sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Saya tanya Pak, orang yang bilang begini ada banyak. Saya bilang Pak, orang yang menghalalkan zina dia lebih buruk daripada orang yang berzina. Walaupun dia tidak pernah berzina. Na'udzubillah min dzalik. Di sebuah perkampungan saya dengar dialog tetangga sama tetangga tuh. Itu posisinya saya dulu sebelum mondok Pak. Gak berani ngomong kayak begini, gak berani, gak punya ilmunya. Apa dialognya seperti apa? Yaitu seorang kakak yang memperingati adiknya yang gak benar. Adiknya na'udzubillah cari uang hasil melacur. Diomongin sama kakaknya. Tetangganya lewat di situ. Apa kata tetangganya itu? Biarin sih,
dia juga butuh penghidupan. Nggak ada yang nafkahin. Na'udzubillah min dzalik. Yang ngomong ini ibu-ibu baik-baik Pak, punya suami. Dan saya husnudzon, dia tidak pernah berzina. Tapi dalam kasus ini, dia lebih buruk daripada orang yang berzina. Kita husnudzon, orang-orang yang berzina, ya, dalam kurung mungkin pelacur, dia masih menganggap zina itu haram. Mungkin ada niat, besok saya taubat. Karena masih mengharamkan zina, Pak. Ketimbang orang yang tidak pernah berzina, tetapi dia menghalalkan zina. Demi Allah, dia lebih buruk daripada orang yang berzina. Merubah hukum Allah. Itu salah satu pembatal keislaman. Kemarin sudah dibahas kan nawaqidul Islam. Nah, hati-hati ini. Ya. Disinilah ada yang namanya amar ma'ruf, nahi mungkar. Makanya Nabi pernah menjelaskan. Ya. Bapak dengar nggak mau disahkan RUU? Pelajar boleh bawa alat kontrasepsi. Hah? Kaget Bapak. Jauh-jauh hari Nabi sudah menjelaskan, sudah mengingatkan. Hari kiamat tidak akan tegak kecuali pembunuhan di mana-mana, perzinahan di mana-mana. Sudah Nabi ingatkan. Bahkan Nabi jelaskan, orang yang paling baik di antara mereka adalah ketika dia melihat temannya berzina di pinggir jalan, dia peringatkan, tapi bukan zinanya yang diingetin, tempatnya. Kalau bahasa sininya, "Bok, yo jangan di sini, cari tempat sana." La ilaha illallah. Lihat, tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar lagi. Ini dipicunya gara-gara apa? Hak asasi manusia masing-masing, ya kan? Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah sudah mengingatkan di dalam surah Al-Anfal, ya. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina minkum khassah. Khawatirlah kalian terhadap azab yang ketika Allah turunkan itu bukan turun kepada orang-orang yang zalim saja. Satu negeri kena semua. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Disinilah pentingnya apa namanya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi di antara akhlak yang buruk apa tadi, Pak? Mendiamkan kemungkaran. Na'udzubillah lebih buruk lagi, menghalalkan yang haram. Na'udzubillah. Lalu yang berikutnya, tadi Nabi berlindung dari apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu yang bagaimana ini? Yang menyelisihi syariat. Ya. Ada enggak? Nah, saya pernah nanya di sini. Kalau nggak salah di sini ya, tapi saya ingat di BBS sana. Saya bilang begini, Pak. Manusia berbuat syirik, ada yang nyembah batu, nyembah matahari, betul? Ada yang nyembah iblis. Kalau manusia nyembah iblis, iblis nyembah apa? Nggak mungkin dong iblis nyembah Allah. Kalau nyembah Allah bertauhid, betul? Saya ulangi pertanyaannya. Apa terlalu susah pertanyaannya? Manusia nyembah iblis, syirik kan? Terus iblis nyembah apa? Hah? Hawa nafsunya. Ya. Makanya ini alasan kenapa orang yang meninggalkan sholat, ada ulama yang berpendapat dia syirik, dia kafir. Ya. Ini bukan rahasia ini. Orang yang meninggalkan sholat, kata Syekh Sayyid Sabiq, penulis Fiqhus Sunnah. Ada ya? Lihat bab tentang ini, sholat. Di situ ada pendapat beliau, orang yang meninggalkan sholat, apa kata beliau? Kafir, keluar dari Islam. Kata siapa ini? Syekh Sayyid Sabiq, bukan kata saya, Pak ya. Saya hanya menukil. Ada pun kata Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad, kata Imam Malik, orang yang meninggalkan sholat, dia nggak kafir, tapi dipenjara, kemudian diminta taubat. Kalau taubat selesai, dia menegakkan salat lagi, dia saudara kita. Tapi kalau nggak mau taubat, dia apain, Pak? Dipenggal, Pak. Kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Mantap nggak, Pak? Kenapa? Setelah diteliti, ditelusuri, ya,
orang yang meninggalkan sholat secara tidak sadar atau disadari, dia telah menuhankan hawa nafsunya. Saya tanya Pak, Allah perintahkan iblis sujud kepada Adam. Hawa nafsu iblis mengajak jangan sujud. Oke? Iblis lebih menuruti hawa nafsunya. Maka ketika itu iblis telah menuhankan hawa nafsunya. Iya nggak? Sekarang Allah perintahkan kita sholat. Kemudian orang ini tidak sholat. Allah perintahkan sholat, hawa nafsunya ngajak jangan sholat. Dia lebih nurut kepada hawa nafsunya. Surah Al-Jathiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya? Pernah nggak engkau melihat ada orang yang menuhankan hawa nafsunya? Ya? La ilaha illallah. Jadi hawa nafsu yang berbahaya yaitu hawa nafsu yang menentang syariat Islam. Ya? Subhanallah. Nah yang berikutnya Nabi juga berlindung dari penyakit. Tapi di sini dijelaskannya bahwa Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari penyakit-penyakit munkar, yaitu penyakit yang berkaitan dengan tubuh. Sebagian ulama menafsirkan bahwa penyakit yang dimaksud adalah penyakit yang asyani'ah. Asyani'ah ini adalah penyakit yang membuat orang tidak berdaya, sehingga nggak bisa lagi beribadah dengan baik. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala ghammin hatta asyaukati yushakuha, ya, yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Tidaklah seorang muslim ditimpa letih, ya, sakit, khawatir, sedih, diganggu orang lain, gelisah hatinya, sampai duri yang menusuk kepada tubuhnya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Tuh. Ini jawaban, ya. Karena orang yang mukmin, orang yang disayang ternyata malah dikasih penyakit. Orang yang disayang sama Allah malah dikasih musibah. Ngerti sampai sini, Pak? Mungkin dulu kita punya pemahaman orang yang disayang sama Allah itu orang yang dilapangkan rezekinya. Betul nggak? Lah sekarang orang kafir banyak rezekinya lapang, Pak. Konternya di mana-mana, bengkel, toko emas, iya nggak? Apakah mereka disayang sama Allah? Tidak. Korun hartanya banyak kan, disayang nggak sama Allah? Tidak. Makanya kata Nabi, innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila cinta kepada suatu kaum, Allah akan menguji kaum tersebut. Dibahagialah teman-teman yang dapat musibah, yang dapat ujian. Kenapa? Mudah-mudahan itu tanda Allah sedang sayang dengan kita. Makanya nanti nih, suatu saat nanti ada yang sakit, mungkin dia istrinya atau anaknya ya, bilang apa? Sayang, tahurun insya Allah. Apa itu? Siapa yang tahu? Kan biasanya kalau di grup ya, mohon doanya apa? Langsung stiker tuh, la ba'sa tahurun insya Allah. Sekarang artinya apa itu? Tahurun artinya apa? Suci kan? Mudah-mudahan Allah mensucikan dosa-dosa. Itu maksudnya lah. Tahurun insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah menggugurkan dosa-dosamu sehingga engkau jadi orang yang suci. Itu maksudnya. Ya kalau bahasa Indonesianya ya, yang sabar ya sayang. Mudah-mudahan Allah sedang menghapuskan dosa-dosa. Gitu ya. Termasuk perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, menghibur saudara-saudara kaum muslimin yang Allah uji dengan apa? Anak yang susah diomongin. Ada nggak Pak di sini?
Ya, sebagian kaum muslimin Allah uji dengan apa? Anak yang apa, Pak? Bebel, ngeyel, keras kepala, apa lagi? Pokoknya susah diajarin. Ya, udah diancam kayak apa juga nggak berubah-berubah. Dikerasin juga tetap kayak gitu. Kata kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bisa jadi Allah ingin menghapuskan dosa-dosa hambanya tersebut melalui capeknya mendidik anaknya tersebut. Tuh, Pak. Ini hadisnya. Capek yang menimpa seorang muslim dalam rangka apa? Kaffarallahu biha min khotoya. Allah sedang menghapuskan dosa-dosanya. Allah itu nggak tidur, Pak. Allah nggak ngantuk. Setiap yang dialami seorang mukmin itu dalam rangka Allah sedang menghapuskan dosa-dosa. Tapi ada syaratnya, Pak. Apa syaratnya? Sabar. Kalau kita dapat musibah, ngeluh, bahkan mencela takdir, nggak dihapus dosanya, justru nambah dosanya. Syaratnya itu sabar. Didik anak kok susah banget, belet. Ini normalnya nih anak nih kalau dikasih tahu sekali, diajarin, yuk ngerjain contoh langsung paham. Ini ada anak diomongin 10 kali, nggak masuk-masuk. Ada, Pak? Ada nggak? Pengen dosa-dosanya dihapus. Syaratnya tadi apa, Pak? Sabar. Sabar. Ya sebenarnya kalau kita ngajar tenang hatinya itu santai. Kenapa? Saya kan cuman menyampaikan, ya nggak? Saya nggak bisa merubah anak ini jadi anak baik, nggak bisa, Pak. Ya kan? Nabi kurang apa dakwah kepada Abu Thalib? Ya nggak sih? Hah? Abu Thalib dapat hidayah? Tidak. Itu contoh real. Seorang nabi aja nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia cintainya. Gimana? Dalilnya kok saya lupa ya. Man ahbabta itu loh. Gimana sih? Laisa 'alaika hudahum walakinallahu yahdi may yasha. Engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada mereka, tetapi Allah memberi hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya, ada tuh ayat lainnya tuh yang man ahbabta itu loh. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ya, nah mirip. Kita juga nggak bisa ngebuka hati anak kita, itu nggak bisa, Pak. Mau sekali belajar 1 jam kayak militer dia, besok jadi santri, jadi anak soleh, nggak bisa, Pak. Kita hanya mengarahkan, ngajak, kasih tahu doang. Yang membukakan hatinya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah. Ini juga ada hadis, kita tidak boleh mencela demam. Jangan. Dakhala ala ummi Sa'ib faqala ma laki ya ummi Sa'ib. Nabi Muhammad SAW menjenguk seorang wanita yang sedang sakit. Nama wanitanya siapa? Ummu Sa'ib. Ditanya, apa yang menimpamu wahai Ummu Sa'ib? Kata Ummu Sa'ib, tuzaf zifina. Ya, apa namanya? Ya Ummu Sa'ib, engkau kenapa gemeter? Ya, gemeteran. Kata Ummu Sa'ib, al-humma, aku sedang demam. Ummu Sa'ib mencela demam. La barakallahu fiha, semoga Allah tidak memberkahi demam. Apa kata Nabi SAW? La tasubbil huma, jangan engkau cela demam. Fa innaha tudhibu khotoya bani Adam. Karena demam itu, dengan sebab demam, Allah menghilangkan kesalahan-kesalahan manusia. Kama yudhibul kiru khobasal hadid. Sebagaimana pemanas besi mampu menghilangkan karat besi. Nyambung gak sama hadis yang pertama tadi? Ya, termasuk penyakit kan demam. Ternyata ada hikmah di balik sakit, ada hikmah di balik musibah. Punten ini Pak ya. Kita kalau nggak dikasih sakit, mau sampai kapan tidak bersyukur? Merasa kuat, apa namanya bahasanya? Jumawa ya. Tapi coba kalau Allah uji dengan sakit,
Allahu Akbar. Berapa tahun saya tidak bersyukur yang Allah kasih ke saya. Kalau lagi sakit, lidahnya pahit, dikasih rendang paling enak, empuk. Gimana tuh Pak? Tetap aja pahit ya. Nah, kasih empek-empek yang paling enak, paling mahal, pahit ya. Nah, dari situ kita, ya Allah, berapa lama saya lupa mensyukuri nikmat merasakan makanan enak ini, subhanallah. Nah, dari situ Pak, di antara hikmah Allah uji, Allah tegur sakit, gak apa hikmahnya? Mengingatkan kita supaya menjadi hamba yang bersyukur, ya. Contoh lagi apa? Orang keluar kamar kecil, apa yang dibaca? Ghufranak. Ghufranak itu maknanya sama dengan Allahumma gfirli. Sama juga maknanya astagfirullah. Lah emang habis ngapain di kamar mandi kok istighfar? Kan pertanyaannya ke situ kan? Ya? Kita habis di kamar mandi habis ngapain? Buang hajat kan? Buang air besar, buang air kecil. Ternyata dua nikmat ini jarang disyukuri oleh manusia. Makanya Rasul mengingatkannya dengan apa? Istighfar, astagfirullah. Ya Allah Pak, nggak bisa buang air kecil, nggak bisa buang air besar, nggak bisa ngentut. Berapa juta itu suntik di rumah sakit? Betul nggak sih Pak? Murid saya pernah cerita, adiknya masih berapa bulan itu, baru 1 tahun atau belum 1 tahun, dioperasi Pak, nggak bisa kentut, bayi ini nggak bisa kentut. Ternyata katanya ususnya ngelipet. Ya Allah, kita selama ini berat, bener nggak Pak? Tapi lupa mensyukurinya, ya kan? Oh itu kalau angin udah ngubek terus keluar, alhamdulillah lega, betul nggak Pak? Bapak dulu anaknya masih kecil, punya anak Pak ya? Ya, pernah punten ini mah, fesesnya keras. Itu kasihan Pak, sampai ngeden kayak apa mukanya, sampai capek, sampai ketiduran belum keluar, bener gak? Itu kadang-kadang anusnya sampai berdarah, iya gak sih Pak? Nah, kita yang sudah besar ini Allah mudahkan Pak, tiap hari lancar, udah bersyukur. Nah, itu diantara hikmah keluar kamar mandi bacanya apa? Ghufranak. Mudah-mudahan Allah mengampuni kekhilafan kita lupa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Ya, subhanallah. Yang berikutnya larangan berdebat sesama muslim. Nah ini kadang-kadang karena kita merasa berilmu ya, kemudian ada teman kita yang berseberangan didebat tuh. Kemarin saya jujur nih, saya cerita nih, debat sama ustadz di grup. Karena beda pendapat sampai keluar grup Pak ustadznya. Saya di Japri juga itu Pak. Jadi tadinya debat di grup, lanjut Japri Pak. Gentle dia kan, jadi jangan di depan umum, gentle ya. Ya udah akhirnya saya nggak mau panjang lebar. Ya udah Ustadz, antum punya pendapat begitu, Anda juga punya pendapat. Ana kalimat terakhirnya hafizakallah uhibbuka fillah. Anda bilang gitu Pak. Semoga Allah menjagamu, aku mencintaimu karena Allah. Udah. Kemudian dia WA lagi baliknya habbakallah bima ahbabtani fi. Semoga Allah mencintaimu dengan sebab engkau mencintaiku karena Allah. Udah selesai. Ya, beres kan Pak? Kapan panjang-panjang? Ya, saling mempertahankan pendapat gak bakal selesai. Iya kan? Selesai tuh. Kata Nabi SAW, la tumari akhaka, jangan debat saudaramu, wala tumazihhu, jangan candai saudaramu. Ini ada garis bawah nih ya, nanti ada pengecualiannya ya. Wala ta'idhu mau'idan fatukhlifah. Jangan engkau janjiin kemudian engkau selisih. Ya. Ada yang pernah janji sama temannya?
nanti kalau saya beli motor baru, ini motor saya, kamu ambil. Ada nggak yang kayak gitu? Qadarullah besok kalau mudahkan rezekinya, dia beli motor baru. Sayang juga nih kalau dikasih. Mikir-mikir dia, dijual masih laku 6 juta. Aduh, kalau dikasih cuma-cuma gimana? Dia nggak jadi ngasih, dia telah berdusta dan bikin orang kecewa. Dosa nggak, Pak? Dosa. Bikin saudaranya sedih kan? Makanya jangan mudah menjanjikan sesuatu kepada saudaranya. Kita lanjutkan sedikit ya. Jadi ini adalah salah satu contoh hadis yang lemah secara sanad, tapi matanya sahih. Kenapa? Matanya didukung oleh hadis-hadis lain yang sahih dan didukung oleh Al-Quran. Contohnya hadis lemah yang lain ya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu hadis lemah, tapi didukung oleh ayat. Di dalam surah An-Nisa itu kita nggak boleh duduk-duduk sama orang-orang munafik ya. Fala taqud ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Ya, jangan kalian duduk bersama mereka kecuali mereka sudah ganti topik yang lain. Ya, mencela Islam, mencela Allah, mencela Rasulullah SAW. Innakum idzam mislukum, kata Allah. Kalau engkau duduk bersama mereka, engkau bagian dari mereka. Ayatnya kan begitu kan? Nah, ini yang mentasyabbah biqaumin ini secara sanad lemah, Pak. Dhaif. Nah, inilah nanti ada pendapat ulama sanadnya lemah, matanya sahih. Karena matanya didukung oleh ayat. Kalau jelasin dulu, Pak ya. Nah, ini juga yang saya bacakan tadi. La tumari akhaka wa la tumazihhu wa la ta'idhu mau'idan fatukhlifah. Jangan debat saudaramu, jangan candai saudaramu, jangan janjiin saudaramu kemudian engkau ingkari. Ini lemah mata sanadnya, tapi matanya apa bahasanya? Searah dengan hadis-hadis yang sahih dan ayat. Contoh nih, yang debat. Ini Bukhari Muslim ini, Pak. Kata Nabi SAW, Inna abghadar rijali ilallahil aladdul khasib. Orang yang paling dibenci Allah sungguh dia adalah orang yang suka berdebat. Biasanya orang yang suka berdebat bodoh apa cerdas, Pak? Hah? Cerdas. Cerdas tapi bulat. Iya, Pak. Cerdas tapi bulat. Itu yang suka berdebat. Orang-orang ngerti nggak berdebat ya. Imam Malik bin Anas pernah diajak debat sama ahlul bid'ah. Ya itulah merasa cerdas. Imam Malik ditantang. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i pernah bilang, saya debat sama 10 orang pinter, 10 orang berilmu, 10 orang cerdas, saya pasti menang. Tapi saya nggak pernah menang lawan 1 orang bodoh. Paham maksud saya, Pak? Iya, nggak nyambung. Kita ngomong apa, dia jawabnya apa. Ini misal doang, Pak ya. Ini mah misal doang. Nggak ngomongin siapa-siapa. Ini memisal. Ada surah Asy-Syu'ara disebut surat pemusik. Nah, kita cuman minta sebutkan 1 ulama yang pernah menyebut Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik. Ini jelas nggak pertanyaannya? Benar kan? Tinggal nyebutin ulamanya siapa. Tapi kemana jawabannya? Muter-muter kemana-mana. Betul nggak, Pak? Ini kalau dibiarin, saya pernah nyampaikan di sini kan, di Al-Quran itu ada namanya surah Ad-Dukhan, ya, setelah Az-Zukhruf, sebelum Al-Jathiyah, ya. Bahasa Arab, rokok itu bahasa Arabnya dukhon, Pak. Orang menghisap rokok namanya syurbud dukhon. Mau namain surat ini surat perokok? Paham maksud saya, Pak? Padahal yang dimaksud apa? Kabut kan, asap. Tuh kalau dibiarin kemana-mana.
ada surat pemusik, surat perokok, nanti surat apa lagi? La ilaha illallah. Makanya kata Imam Syafi'i, saya lawan 10 orang cerdas menang saya. Tapi melawan 1 orang bodoh nggak menang saya. Kenapa? Muter-muter jawabannya ya. Tidak searah. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, cerdas dong ya kan? Diajak debat sama ahlul bidah, nggak dilayanin Pak. Ada apa kata Imam Malik? Aku telah tentram dengan agamaku. Kalau engkau masih mencari agamamu, cari sendiri. Masya Allah. Tuh Pak. Imam Malik belajarnya runut. Al-Qur'annya selesai, hadisnya lanjut. Akhirnya nggak ada keraguan di dalam beragama Imam Malik. Imam Malik itu yang ditanya sama ahlul bid'ah yang tentang istiwa. Ya. Wahai Imam, kaifal istiwa? Bagaimana Allah beristiwa? Itu marah itu Pak Imam Malik. Nunduk wajahnya merah marah. Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal ma'na ma'na al-istiwa ma'nahu ma'lum wal kaif majhul wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'ah. Istiwa maknanya sudah dimengerti. Ya. Kalau saya istiwa di atas singgasana, itu istiwanya manusia. Ketika disebut istiwa, langsung paham kan orang-orang? Tapi ketika dinisbatkan kepada Allah, tentunya kita beriman Allah istiwa di atas arsy, tapi istiwanya Allah berbeda dengan istiwanya manusia. Kata Imam Malik, istiwanya maknanya sudah maklum, bagaimananya itu majhul, iman kepadanya wajib, bertanya bagaimana istiwa bid'ah. Siapa yang bilang? Imam Malik bin Anas. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.